Halo semuanya, salam kenal dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Claudia Putri Alondati. Saya biasa disapa Putri. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai salah satu materi dari mata kuliah Biomedik 1, yaitu sistem limfatik dan kaitannya dengan masalah kesehatan stunting. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian sistem limfatik. Sistem limfatik sendiri adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa disebut dengan sistem sirkulasi sekunder? Nah, disebut sistem sirkulasi sekunder itu karena di dalam tubuh kita memiliki sistem sirkulasi lain yang disebut dengan sistem kardiovaskuler. Oke, lanjut. Sistem saluran limfe berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Nah, ini yang saya katakan dengan sistem kardiovaskuler tadi. Yang dimaksud dengan sistem kardiovaskuler itu adalah sistem sirkulasi darah. Lanjut, darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Sebagian cairan yang meninggalkan sirkulasi dikembalikan melalui saluran limfe yang merembes melalui ruang-ruang jaringan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari sistem limfe. Fungsi dari sistem limfe sendiri itu adalah yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah, dan yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Lalu yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Lalu, saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini disebut saluran lakteal. Nah, yang keempat adalah kelenjar limfe itu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian tubuh yang lain. Nah, yang kelima adalah apabila ada infeksi, maka kelenjar limfe inilah yang akan menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan dari infeksi tersebut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari sistem limfe. Karakteristik dari sistem limfe itu adalah sistem limfe itu merupakan kumpulan dari cairan limfe yang merupakan cairan jaringan beli atau cairan interstisial dari darah. Dibawa pembuluh limfe dan kembali ke aliran darah. Sistem limfatik memiliki sistem satu jalur untuk menuju jantung, tidak ada pompaan dari pembuluh darah dan juga dari pembuluh limfe. Ya, selanjutnya adalah fungsi dari kelenjar limfe. Kelenjar limfe memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menyaring cairan limfe dari benda-benda asing. Yang kedua, pembentukan limfosit. Yang ketiga, pembentukan antibodi. Yang keempat, pembuangan dan penghancuran bakteri. Dan yang kelima, membantu resorpsi dari lemak. Lalu yang selanjutnya adalah fisiologi dari cairan limfe. Nah, fisiologi dari cairan limfe. Konsentrasi protein dalam cairan interstisial itu rata-rata 2 gram per 100 ml. Konsentrasi protein cairan limfe yang mengalir kebanyakan itu berasal dari jaringan perifer. Nah, cairan limfe terbentuk dalam hati mempunyai konsentrasi protein 6 gram per 100 ml. Dan limfe yang terbentuk di dalam usus itu memiliki konsentrasi protein 3-5 gram per 100 ml. Kira-kira 100 ml limfe mengalir melalui ductus thoracicus per jam dalam keadaan istirahat. Cairan limfe mengalir ke dalam sirkulasi yang lain 20 ml per jam. Nah, selanjutnya adalah faktor yang menentukan kecepatan dari cairan limfe. Apa saja sih faktor yang menentukan kecepatan dari aliran cairan limfe? Itu ada 2. Yang pertama adalah tekanan cairan interstisial yang normalnya adalah 6,3 mmHg, dan yang kedua adalah pompa limfe. Selanjutnya adalah struktur dari limfatik. Berikut merupakan gambar dari struktur limfatik yang akan saya jelaskan beberapa bagiannya secara lebih rinci. Yaitu yang pertama adalah getah bening. Nah, getah bening atau cairan limfatik ini adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, akan tetapi tidak terserap kembali ke dalam kapiler. Cairan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih atau limfosit yang bekerja melawan infeksi. Lalu yang kedua ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau lymph nodes adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel lusa serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Kelenjar ini pun terhubung dengan area lainnya melalui pembuluh limfatik. Yang ketiga ada pembuluh limfatik. Ini adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Pembuluh limfatik bekerja di bawah tekanan yang sangat rendah.
Ada pula serangkaian katup untuk menjaga agar cairan tetap bergerak satu arah. Lalu, nutrien berikutnya adalah limpa. Limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik. Berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah. Selain itu, limpa juga berfungsi menghasilkan sel darah putih untuk melawan infeksi atau penyakit. Lalu, ada yang namanya timus. Timus merupakan struktur kelenjar sebagai bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin. Letaknya itu berada di belakang tulang dada dan fungsinya adalah untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing. Selain itu, kelenjar timus juga sudah mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak. Oke, selanjutnya, bagian selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang mengenal letaknya berada di tengah tulang tertentu. Sebagai contoh, tulang pinggul dan tulang dada. Sebenarnya, sumsum tulang belakang ini bukanlah jaringan limfatik, akan tetapi bisa dianggap menjadi bagian sistem limfatik karena disinilah limfosit B dari sistem kekebalan menjadi matang. Bagian yang berikutnya adalah tonsil. Tonsil atau amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Sebagai salah satu pertahanan tubuh, fungsi tonsil yang utama adalah memerangi infeksi. Ini karena tonsil dapat menghasilkan sel darah putih, antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penyakit dan gangguan pada sistem limfatik. Sistem ini tidak dapat berfungsi secara optimal apabila kelenjar, pembuluh atau jaringan limfa mengalami peningkatan, infeksi hingga kanker. Nah, berikut ini adalah berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem limfatik. Yang pertama ada gangguan limfadenitis. Limfadenitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening di dalam tubuh. Akibatnya muncul nanah di dalam kelenjar getah bening sehingga menyebabkan abses. Kulit di area kelenjar getah bening ini akan meradang dan biasanya akan berwarna kemerahan atau bergaris. Yang kedua, ada gangguan limfedema. Limfedema adalah gangguan fungsi sistem limfatik akibat adanya penyumbatan. Pada akhirnya, cairan akan menumpuk sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan atau tungkai. Limfedema dapat terjadi akibat cedera, terapi radiasi, tindakan pembedahan hingga kondisi medis yang dikenal sebagai limfatik filariasis. Gangguan yang ketiga disebut gangguan limfoma. Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening yang berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Sel-sel tumor ganas itu dapat menghalangi saluran limfatik ke kelenjar getah bening sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Nah, ada dua jenis limfoma yang bisa mengganggu sistem limfatik, yaitu ada limfoma Hodgkin dan ada limfoma non-Hodgkin. Seperti pembengkakan atau peradangan biasanya diobati oleh antibiotik atau antivirus. Namun sebelumnya dokter akan melakukan tes pencitraan seperti CT scan atau MRI terlebih dahulu untuk melihat penyumbatan. Oke, sekarang kita masuk kepada bagaimana hubungan dari sistem limfatik dengan masalah kesehatan stunting. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada balita yang berusia di bawah 5 tahun. Dan biasanya stunting akan terlihat ketika anak menginjak usia 2 tahun. Nah, sekarang kira-kira apa saja faktor risiko atau penyebab dari masalah kesehatan stunting ini? Faktor risiko dari stunting. Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Nah, pengetahuan ibu yang kurang memadai akan mengakibatkan tidak terlaksananya program ASI eksklusif dan tidak tercukupinya asupan gizi pada bayi atau pada anak. Lalu yang kedua, sanitasi yang buruk. Nah, sanitasi yang buruk ini berkaitan dengan kondisi lingkungan, seperti meliputi penyediaan air bersih yang kurang memadai atau tidak adanya penggunaan zaman sehat. Lalu, yang ketiga adalah terbatasnya layanan kesehatan. Nah, ini mungkin akan dialami oleh anak-anak atau balita yang tinggal di pedesaan yang tidak dapat menjangkau tempat-tempat atau fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, untuk poin yang keempat adalah masalah penyakit infeksi. Nah, di sini poin yang keempat dapat saya jadikan kunci tentang hubungan antara sistem limfatik dengan masalah kesehatan stunting. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kita lihat kembali fungsi dari kelenjar limfatik. Salah satunya adalah pembentukan antibodi. Nah, di
sini, antibodi itu berperan untuk mempertahankan tubuh dari serangan berbagai patogen yang masuk yang ingin menginfeksi tubuh dan akhirnya akan menyebabkan penyakit infeksi. Nah, jelas sekali terlihat bahwa terdapat hubungan antara sistem limfatik dengan masalah kesehatan stunting, di mana sistem limfatik itu memiliki peran atau berpengaruh besar dalam proses imunitas tubuh, yaitu membentuk antibodi. Nah, antibodi di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan berbagai patogen yang ingin menginfeksi tubuh dan akhirnya akan menyebabkan penyakit infeksi, dan memungkinkan jika terjadi pada balita, ini akan menjadi salah satu faktor resiko dari masalah kesehatan stunting. Oke, sekian beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu sistem limfatik dan bagaimana kaitannya dengan masalah kesehatan stunting. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, dan mohon maaf jika ada segala kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.